robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God, God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh no, God. Selamat pagi dan shalom. Bapak Ibu yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya Bapak Ibu yang berada di rumah, saya atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Palangka 1 menyampaikan salam dan selamat beribadah, yaitu ibadah minggu hari ini pada tanggal 6 September 2020 yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Uga Muses MTH. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberikan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu yang saya hormati, ibadah kita masih seperti ini, mengingat bahwa kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, yang seharusnya kita melaksanakan ibadah secara live streaming, yang untuk saat ini adalah yang ke-26 kalinya kita selenggarakan. Terkait pemberitahuan kami minggu lalu tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, dalam mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman COVID di masa pandemi, kita telah menerima rekomendasi dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim gugus tugas COVID-19 Kota Palangkaraya. Dan untuk ini, BPH dan semua pengurus lingkungan serta semua pendeta pelayanan telah sepakat bahwa mulai tanggal 13 September 2020 kita ibadah di rumah gereja, yaitu pada 4 gereja di lingkup Majelis Jemaat GKE Palangka 1 yang akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, yang sifatnya terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan itu juga disiarkan secara live streaming seperti ini. Bapak, Ibu yang saya hormati dan dikasihi oleh Tuhan, berita jemaat selengkapnya adalah sebagaimana lembaran yang telah kami sampaikan kepada Bapak, Ibu di rumah tangga sekalian. Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada tim multimedia Hosana, Jemaat GKE Palangka 1, baik sebagai soundman, kameramen, song leader,
pemain musik, dan semua pihak yang terlibat, sehingga dapat terselenggarakan ibadah live streaming saat ini. Untuk ibadah live streaming kita kembali, kami meminta Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk like dan menekan subscribe guna mendukung channel YouTube ini. Dengan memohon pertolongan Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Terima kasih, Tuhan memberkati dan shalom. Pada saat ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab adalah bentuk pelayanan panggilan dalam pendidikan teologi sekaligus perayaan Jemaat guna memberikan dukungan nyata kita atas panggilan itu. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian bagi namanya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, bait pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua, jemaat diundang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Litani pujian. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Terpujilah Allah yang maha tinggi, Yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya dan akan kebenaran, ia tidak menindasnya.
Terpujilah Allah yang Maha Adil. Ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri kita menghadap Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat. Sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin, tidak ada yang memanggil nama-Mu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 29, bait pertama dan yang kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat, kita bersama berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan dan mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Amin. Doa syukur dan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan Almanak GKE sebagaimana tertulis dalam Keluaran 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Namun sebelumnya kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu sebab Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan. Memperkenankan kami untuk melayani-Mu dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu serta menaikkan ucapan syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan.
sehingga jalan kami selalu dituntun oleh segala kebenaran-Mu. Jadilah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami, untuk selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman yang kami baca ini juga dapat tertanam dalam diri kami, sehingga kami dapat mewujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa dan negara, serta menjadikan kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Kitab Keluaran pasal yang 12, ayat pertama hingga ayat yang ke-13, dengan perikop tentang perayaan Paskah. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu haruslah jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lenyap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung. Dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi jika akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum di tanah Israel, di tanah Mesir. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 53, bait pertama dan kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Buka telinga, hai umat.
Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama belajar dan menghayati firman Tuhan. Kita datang kepadanya dalam penyerahan diri. Mari kita bersatu dalam doa sebelum pembacaan firman Tuhan ini. Layakkan kami bersama datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk menyerahkan seluruh hidup kami, supaya dikuasai, dipimpin, dan dipelihara oleh kuasa Roh Kudus, agar seluruh kehidupan kami hidup menurut kehendak-Mu saja. Kiranya kasih sayang Tuhan memberkati kami yang kami bawa dan serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Nas firman Tuhan yang menjadi alas berita ibadah kita hari ini, Minggu tanggal 6 September tahun 2020, kita bersama membuka Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 dengan perikop tentang menasehati sesama saudara. Demikian firman Tuhan selengkapnya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan yang menjadi alas berita dalam ibadah kita hari ini. Shalom. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, kita dipertemukan dalam suasana ibadah ini. Walaupun kita masih beribadah secara live streaming di rumah saja, tetapi tidak akan mengurangi makna dan keteguhan iman kita masing-masing. Karena itu, layaklah kita terus belajar akan firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersamaan dengan seluruh warga gereja Kalimantan Evangelis, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pendidikan Teologia yang sangat berguna untuk membawa kita mendapatkan pembaharuan serta membentuk setiap pribadi yang memiliki hati yang teguh untuk menjadi manusia yang unggul atau orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan dengan kapasitas, kualitas yang kita harapkan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama mendapatkan apa yang dituangkan dalam nas firman Tuhan
melalui Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 ini. Tentang bagaimana yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan jika kita ingin memberi nasihat atau menegur seseorang. Dan pertanyaannya, siapa yang harus menerima teguran? Dan siapa yang harus memberi teguran? Yang lazim terjadi selalu dilakukan adalah bahwa orang-orang tua yang patut memberi nasihat, teguran kepada orang-orang muda. Dan ini hal-hal yang menjadi kebiasaan. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kalau orang tua atau orang yang memiliki kuasa di atas kita, siapa yang memberi nasihat atau teguran terhadap mereka? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendapatkan beberapa hal penting yang menjadi alas perenungan kita melalui nas ini. Pertama, kita memperhatikan bahwa hal yang mendasar, yaitu mengaku kesalahan dan bertobat lewat teguran dan nasihat. Sebab teguran dan nasihat menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Teguran dan nasihat bisa datang dari firman Tuhan yang selalu kita baca tiap hari, atau kita akan mendapatkan dari peristiwa kejadian yang kita alami setiap hari. Juga datang dari sesama, baik itu dari orang tua, orang yang berotoritas, teman-teman, dan juga akan mengalir dari hati nurani kita. Memberi nasihat adalah menuturkan kata-kata yang memotivasi atau memberi semangat. Bukan kata-kata yang bisa menjatuhkan, mempermalukan, dan menyakiti hati sesama. Nasihat dan teguran adalah salah satu tindakan kasih. Ini membangun atau menjaga hubungan persaudaraan, ikatan kebersamaan. Jika orang lain menegur atau menasihati kita, itu tandanya orang itu mengasihi kita. Setiap teguran dan nasihat yang diberikan kepada kita adalah bentuk dari kebaikan yang diberikan kepada kita, dan juga untuk menjaga hidup kita agar baik dan benar. Apabila kita mau jujur, mau mengintrospeksi diri secara pribadi, sebenarnya kita tidak juga lebih baik dari orang lain. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mau memperkecil berbuat kesalahan atau pelanggaran atau kekeliruan. Karena itu nasihat dan teguran menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Siapa yang tidak butuh nasihat dan teguran untuk memperbaiki diri,
Inilah penyebab membuat kita atau seseorang merasa sungkan ketika melihat teman, melihat saudara yang melakukan kesalahan, kekeliruan, untuk menegur dan mengingatkan dia. Apalagi kalau orang tersebut usianya lebih tua dari kita, atau orang yang lebih berkuasa di atas kita. Itu membuat kita menjadi sungkan atau merasa tidak layak. Kalau hal itu terjadi terus-menerus, berarti kita melakukan pembiaran terhadap seseorang yang berbuat salah atau melakukan dosa. Kita perhatikan dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-8 yang mengingatkan kita untuk berani menegur atau memberi nasihat kepada sesama. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati dan engkau tidak berkata apa-apa. Untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi memang menjadi bagian tanggung jawab dan panggilan kita untuk bersama-sama memperhatikan tugas ini. Memberi nasihat dan teguran kepada orang-orang yang memang akan patut mendapat bahagian untuk memperbaiki diri. Dalam nas kita ini, Tuhan Yesus memberikan petunjuk untuk berani menegur dan menasihati saudara kita yang berbuat dosa atau melanggar perintah Tuhan dengan cara-cara yang baik dan bijaksana. Tuhan Yesus mengajak untuk mau memiliki hidup rohani baik dan benar. Itu yang menjadi visi Yesus. Kalau kita perhatikan beberapa ayat dalam nas bacaan ini, ada 3 tahap cara kita untuk memberi teguran dan nasihat yang kita harus lakukan. Tahap pertama itu bagaimana kita melaksanakan pembicaraan secara pribadi, secara 4 mata kepada yang bersangkutan. Jika tahap teguran atau nasihat atau pertemuan itu tidak ditanggapi, tidak mendapat respon, maka kita perlu menghadirkan saksi. Dan ini bukan untuk menghakimi, melainkan sebagai upaya guna menyadarkan orang tersebut. Tahapan yang kedua, kalau teguran dengan saksi itu pun tetap tidak ditanggapi, barulah berubah kesalahan itu ditegur dalam pertemuan jemaat. Pada ayat yang ke-17a. Dan akhirnya jika sampai menerima teguran demikian pun ia tetap tidak merespon, maka jemaat harus memandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Tahapan tindakan ini adalah sebagai contoh bagaimana kita menegur seseorang dalam persekutuan. Ada etika yang kita lakukan. Bisa juga menegur secara perorangan. Kemudian menegur bersama-sama. Bila akhirnya orang tersebut ia tidak
mau terima juga, maka sebaiknya kita memaafkan dan mendoakannya agar ia mau berubah. Jadi kita tidak membencinya, menjauh atau mengasingkannya, tetapi justru kita memaafkan dan mendoakannya. Karena orang yang kita layani mau untuk memiliki hidup rohani yang baik dan benar dalam Tuhan. Itu tujuan utama. Nas ini juga berbicara tentang disiplin gereja. Kita perhatikan ayat yang ke-18. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, ungkapan ini tentang mengikat dan melepaskan memang sering digunakan oleh orang Yahudi. Pertama-tama istilah ini berhubungan dengan tata tertib jemaat. Orang dapat dikucilkan sehingga orang itu terikat, atau diperbolehkan masuk lagi, itu dilepaskan dari pengucilan. Nah, selanjutnya istilah itu juga dipakai sehubungan dengan keputusan di bidang ajaran dan hukum, yang artinya melarang ajaran, tindakan, dan mengikat. Yang terikat dan terlepas di sorga itu memberi arti bahwa segala wewenang para rasul terhadap aturan-aturan telah memenuhi persetujuan Allah. Karena Kristus sendiri sudah mempercayakan seutuhnya jemaat kepada para rasul. Ayat ini juga mau menjelaskan bahwa para rasul dan secara langsung kepada pribadi Petrus, kalau mereka itu memiliki hak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Mereka memiliki otoritas penuh memberitakan Injil, membuka kerajaan sorga, dan itu salah satu sarana yang mereka pakai, yaitu dengan memberitakan Injil sebagai sarana untuk membuka kerajaan sorga kepada semua orang percaya. Dan sebaliknya, kalau orang tidak taat dan tidak percaya, mereka akan menutupnya dan menolak. Petrus dan para murid lainnya melanjutkan karya Kristus ini dengan memberitakan Injil dan menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Karena itu ayat yang ke-18 ini tentang mengikat dan melepaskan jelas dalam konteks disiplin gereja. Gereja Kalimantan Evangelis sudah menjalankan disiplin gereja. Para rasul tidak merebut kekuasaan dan otoritas Yesus terhadap orang-orang percaya dan tujuan kekal mereka. Mereka hanya menjalankan kewenangan untuk mendisiplinkan jemaat. Mereka bisa mengucilkan anggota gereja yang tidak taat, dan Yesus di sorga melepaskan otoritas atas firman-Nya. Saat firman-Nya itu bekerja di bumi untuk menggenapi visi yang sudah Ia tetapkan. Kemudian hal yang ketiga dari firman Tuhan ini kita perhatikan, yaitu bangunan persekutuan tetap eksis. Kalau ayat 19 dan 20 menyatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku,
Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam ayat 19 ini kata kuncinya adalah sepakat. Sebab sepakat suatu proses yang terus-menerus harus dibangun atau dilakukan. Ini bukan hal yang mudah karena masing-masing memiliki pendapat, memiliki kebutuhan dan gaya hidup atau karakter yang berbeda-beda. Tetapi untuk mengisi kesepakatan ini ada hal yang harus terjalin dan terlaksana. Di dalamnya saling mengenal, saling menajamkan, saling menegur, saling mengakui kesalahan, saling mengampuni, saling menasehati, saling merendahkan diri. Itu harga-harga yang terus dan harus dibayar untuk bisa sepakat dalam sebuah kelompok. Ayat 20 juga berbicara tentang bagaimana berdoa bersama itu amat penting. Jadi 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Mengarahkan kepada setiap pribadi ketika berada dalam sebuah perkumpulan, maka sangat berarti untuk semakin meneguhkan persekutuan itu dengan kasih yang dituangkan dalam doa. Karena ada janji, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah persekutuan doa. Yesus mendorong dan menganjurkan untuk doa bersama, mulai dari lingkungan yang kecil, yakni keluarga kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu bersamaan dengan Hari Pendidikan Teologia yang diutus untuk belajar di sana, mendapatkan bimbingan, pengetahuan, dan kemampuan untuk menjadi pribadi yang unggul dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan. Maka menjadi bagian yang terus kita tuangkan sebagai program bersama kita, membangun persekutuan yang eksis untuk menjawab tantangan yang kita hadapi, baik tantangan kita untuk mempertahankan iman dan percaya, untuk mendapatkan pembelajaran, dan semuanya itu adalah dialaskan dengan hikmat ilahi yang dikaruniakan kepada setiap orang, termasuk mulai dari mahasiswa teologi dan juga yang sudah menyelesaikan pendidikannya, ditugaskan di wilayah-wilayah pedalaman kota di Pulau Kalimantan ini secara khusus. Dan kita doakan semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Kiranya berita firman Tuhan itu sebagai sarana untuk memanggil setiap orang supaya bertobat dan menyadari segala tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap pribadi. Firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru,
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama memasuki saat teduh sejenak untuk menghayati firman Tuhan yang baru kita terima saatnya. Mari kita satu hati dalam doa, kita bawa seluruh pengharapan kita di hadapan Tuhan, kita rangkaikan dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang dalam rasa syukur untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan yang selalu mengasihi, menguasai dan melindungi hidup yang kami miliki sampai saat ini. Karena kasih-Mu telah menyapa kami dengan firman Tuhan yang kami pelajari dan kami hayati bersama saat ini. Biarlah ruang kehidupan kami ditata, dikelola, dan dipimpin oleh Roh Kudus menjadi indah menurut kasih setia Tuhan. Hari-hari hidup kami menjadi tempat Tuhan menyatakan karya dan berkat. Tuhan yang Maha Kasih dalam Yesus Kristus, kami segenap warga Gereja Kalimantan Evangelis
menyampaikan rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan yang memampukan Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis di Banjarmasin dan juga STAK Abdi Wacana Pontianak yang dapat berjalan dengan baik, bahkan menampung anak-anak Tuhan yang belajar untuk mengenal Tuhan lebih baik. Biarlah apa yang menjadi visi dapat terlaksana dan tercapai menurut anugerah dan kehendak Tuhan jadi. Seluruh yang mengambil bagian dalam kemajuan Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis di Banjarmasin, para dosen dan ketua serta yang melakukan menangani yayasan dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena mereka menerima anugerah Tuhan, hikmat, pengetahuan, kepandaian, kepintaran, dan kebijaksanaan menjadi berkat yang senantiasa menuntun langkah, aktivitas, dan kegiatan mereka tiap hari. Kami serahkan apa yang telah sedang dan akan mereka lakukan membawa berkat dan menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan, terima kasih akan segala yang kami harapkan dapat kami bawa menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian STAK Abdi Wacana yang ada di Pontianak dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dan dapat mengarah, mendidik, membimbing setiap anggota, mahasiswa, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya menjadi pribadi yang unggul untuk membawa dan melaksanakan berita sukacita Injil Tuhan. Berkati setiap program dan pelayanan mereka untuk menjangkau kebutuhan pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis di Pulau Kalimantan ini secara khusus dan di berbagai tempat. Tuhan Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus kami juga ingin menyerahkan setiap pekerja gereja di tingkat sinode, resort, jemaat dalam lingkungan pelayanan, bahkan melalui kehadiran kategorial. Tuhan akan memampukan kami untuk menjalankannya dengan sukacita dan sungguh, menjangkau kebutuhan rohani setiap warga jemaat, dan menjadi tempat karya Tuhan dinyatakan. Inilah apa yang dapat kami lakukan, itu menjadi kehendak Tuhan yang dinyatakan. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada para pemimpin bangsa dan negara dan untuk perdamaian dunia. Biarlah Tuhan turut menangani setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan sekarang ini masih merajalela memberikan perhatian khusus kepada kami supaya waspada atas hadirnya virus corona yang membuat dunia ini menjadi takut dan keadaannya tidak baik. Apabila Tuhan menghendaki, Tuhanlah akan mengaruniakan hikmat, kepintaran, kecerdasan bagi para ilmuwan yang terus mencoba untuk meneliti agar vaksin untuk penanganan COVID-19 ini dapat ditemukan dan
hadir tepat pada waktunya. Sehingga kami pun akan terjaga dan dapat terhindar dari pengaruh virus ini. Tuhan, kami percaya setiap orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini, para gugus tugas dan dokter medis, semuanya kami serahkan agar mereka dijaga, dilindungi, dan dimampukan untuk memberikan kekuatan bagi warga masyarakat. Supaya kami juga turut mengemban tugas ini, menjaga diri kami dalam mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di sorga, apabila di tengah-tengah jemaat GKE Palangka 1 akan melaksanakan ibadah seperti biasa di rumah gereja pada tanggal 13 yang akan datang, hari Minggu. Kami ingin serahkan supaya kami dapat melaksanakannya dengan sukacita dan kami pun terjaga, terlindung dari berbagai ancaman, terlebih virus corona yang masih saat ini menjadi kewaspadaan kami. Seluruh anggota gereja, anak Tuhan dapat beribadah dengan sukacita, dan para pelayan Tuhan dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh dan terlindung, terjaga oleh bimbingan kasih Tuhan. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, putus asa, sedih. Tuhan akan memimpin, memberkati, melindungi, menjaga mereka, dan membuat mereka menjadi teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kasih Tuhan melawat mereka. Demikian juga Tuhan, rumah tangga yang kami miliki, Tuhan berkati. Setiap usaha pekerjaan yang boleh kami lakukan tiap hari, itu mendatangkan sukacita dan berkat Tuhan melimpah di atasnya. Anak-anak kami dalam tumbuh kembang, dalam perjuangan mereka untuk memiliki ilmu pengetahuan, untuk meraih masa depan, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja, menopang, menolong, memampukan mereka melakukan apa yang menjadi bagian tugas tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Tuhan. Bagi anak-anak kami yang sudah menerima tempat bekerja, baik sebagai PNS, wira swasta, pengusaha, honorer, mereka juga terus mendapatkan berkat Tuhan. Dan tepat pada waktunya mereka akan dipakai oleh Tuhan seterusnya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bawa seluruh doa dan pengharapan kami ini hanya dalam kehendak-Mu saja. Dan doa ini jauh dari sempurna, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan dan dengarkanlah firman-Nya tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24-25. Sebelum menyerahkan semua persembahan syukur, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan.
untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian dan dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKI Palangka 1 atau pengurus lingkungan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jumat 302, bait yang pertama dan ketiga. Ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Pengakuan iman, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga keluar dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama mengakhiri rangkaian ibadah ini dengan menerima pengutusan dan berkat, dan kita akan menyanyi haleluya, amin. Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab, sambil mengingat perkataan Tuhan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin.
kuasa